Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom Rebo Church. Sebelum kita mulai ibadah tengah minggu raya kita, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur kalau minggu-minggu yang telah kami lalui Tuhan, Engkau masih menyertai kami. Tuntun setiap langkah hidup kami Bapa, sampai akhir hidup kami. Sebab hanya Engkau yang kami ingini Tuhan, selalu di hidup kami. Amin. Hanya Kau yang ku ingini, hanya Kau yang ku butuhkan. Engkau nafas hidup abadiku, tiada kehidupan tanpamu. Hanya Kau yang ku nantikan, hanya Kau yang ku rindukan. Sampai kekekalan, Engkau lebih dari jantungku, Engkau lebih dari nyawaku, lebih berharga dari segalanya. Elohim Yahweh, Bapakku puja. Engkau lebih dari jantungku, Engkau lebih dari nawaku, lebih berharga dari segalanya. Elohim Yahweh, Bapakku puja. Lebih lagi katakan pujian ini. Hanya Kau yang ku rindukan, hanya Kau yang ku nantikan. Kan ku teguh air kehidupan, memberi hayat sampai kekekalan. Engkau lebih dari jantungku, Engkau lebih dari nyawaku, lebih berharga dari segalanya. Elohim Yahweh, Bapakku puja. Engkau lebih dari jantungku, Engkau lebih dari nyawaku, lebih berharga dari segalanya. Elohim Yahweh, Bapakku puja. Engkau lebih dari jantungku,
puja, Elohim Yahweh, Bapakku puja. Kami mau lebih lagi Tuhan, mencintaimu karena Engkau menjagai kami dalam setiap musim hidup kami Tuhan. Mari sama-sama katakan, Kau menjagai milikmu selalu. Kau menemani kami, Kau menemani kesayanganmu selalu. Terbayangkan dalam cintamu Bapa.
sempurna dalam-Mu. Jalan ceritaku sempurna dalam-Mu. Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Bapa di surga, kembali pada saat ini kami mau menyiapkan hati pikiran kami untuk mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan berbicara kepada kami masing-masing melalui nasihat kebenaran firman-Mu. Apa yang disampaikan hamba-Mu ini menjadi Engkau sendiri yang berkata-kata. Berikan hikmat, marifat, dan pengurapan di dalamnya. Agar melewat pemberitaan firman Tuhan, pada saat ini setiap kami dicamah dan diberkati oleh Tuhan. Mari Tuhan, berfirmanlah dan berkata-katalah. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur dan kami berdoa. Dalam kehidupan ini, pasti kita memiliki arah dan tujuan yang sangat jelas. Karena manusia diciptakan oleh Tuhan harus memiliki tujuan perjalanan yang jelas. Dalam kehidupan ini kita terbatas dengan berbagai hal, terutama menyangkut waktu kehidupan. Dalam kesempatan pagi ini, tentu kita sebagai orang percaya tahu namanya jam kehidupan. Pasti setiap kita di rumah memiliki jam, baik itu jam dinding maupun jam tangan. Ketika kita memasukkan sebuah baterai ke dalam jam, maka jam itu akan berputar tiada henti sampai baterai itu habis. Detik demi detik akan dilalui, jam demi jam dan hari demi hari. Begitulah seterusnya sampai baterai itu habis. Demikian juga dalam hal ini ketika di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Kejadian 2 ayat 7 dikatakan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan mengembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia menjadi makhluk yang hidup. Dari hal ini mau dikatakan, ketika Tuhan menciptakan manusia, maka jam kehidupan manusia mulai bergulir. Disitulah kita melihat betapa luar biasanya kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Kita memiliki relasi hidup yang sangat terbatas di kembara dunia ini. Manusia diciptakan dari debu tanah, tetapi Allah menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya, maka manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Dengan napas kehidupan tersebut, maka jam kehidupan manusia mulai berlangsung terus-menerus sampai seseorang menutup mata. Inilah yang harus kita perkarakan dengan serius. Kita memiliki kesempatan hidup yang sangat terbatas. Kita mencatat umur manusia itu 70 tahun. Kalau dia kuat 80 tahun. Sebagai gereja suara kebenaran Injil, kita mengajak jemaat, seluruh jemaat Tuhan, agar kita sungguh-sungguh memperkarakan hidup kita di hadapan Tuhan. Sebab betapa singkatnya kehidupan manusia. Manusia itu hidup seperti uap, yang seperti bunga rumput yang hari ini besok melayang lenyap. Dari hal ini mengisyaratkan kepada kita bahwa kita memiliki perjalanan hidup yang terbatas. Tetapi di singkatnya umur hidup kita, kita mau menggulirkan jam kehidupan untuk mencari perkenanan Tuhan. Karena dengan hanya perkenanan Tuhanlah kita dipersiapkan untuk menyongsong kekekalan bersama dengan Tuhan. Untuk itu saya mengajak agar kita jangan bermain-main dengan kehidupan yang masih Tuhan sisakan bagi kita. Jangan sampai kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kita, kita sia-siakan dengan perkara-perkara yang sia-sia.
Dalam hikmat Tuhan yang ditulis oleh Paulus di dalam Efesus 5 ayat 15 sampai ayat yang ke-16 dikatakan demikian. Karena itu perhatikan dengan sesama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi kita diajak oleh Tuhan, mari kita perhatikan dengan sesama bagaimana kita menggulirkan hidup. Jangan kita seperti orang bebal. Tetapi kita harus menjadi seperti orang arif. Disinilah kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan hidup. Apakah kita mau menggunakan waktu hidup yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang yang arif atau orang yang bebal? Semua berpulang kepada keputusan kita masing-masing. Tetapi saya mengajak kita, mari kita siuman, kita sadar. Kita harus sungguh-sungguh hidup seperti orang arif. Karena waktu hidup di dunia ini ada durasinya, ada waktunya. Kita tidak tahu kapan jam kehidupan kita akan berakhir. Dan tidak seorang pun yang tahu. Justru disinilah memacu kita untuk menggunakan setiap kesempatan dan waktu untuk mencari perkenanan Tuhan. Tanpa perkenanan Tuhan, hidup yang kita gulirkan akan menjadi sia-sia belaka. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan sungguh mengasihi kita sekalian. Dia tidak ingin seorang pun binasa, tetapi agar setiap orang bertobat dan berbalik untuk menerima pengampunan dosa. Biarlah pergunakan kasih karunia yang telah Tuhan limpahkan kepada kita melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Kristus untuk mati untuk kita, supaya kita yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kesempatan hidup ini memiliki durasi yang singkat. Dalam Pemazmur dikatakan umur manusia 70 tahun. Bahkan Petrus mengumpamakan umur manusia seperti bunga rumput. Yakobus mencatat umur manusia seperti uap yang hari ini ada dan besok melayang lenyap. Kita tidak tahu perjalanan hidup kita kapan akhirnya. Sepanjang apapun perjalanan itu, ingat Bapak Ibu, ada garis akhirnya, ada ujungnya. Sebelum kita sampai di ujung perjalanan kita, kita harus berjaga-jaga. Baru-baru ini ada kejadian yang sangat mengejutkan kita sebagai manusia. Saya mendapat suatu berita baru-baru ini. Ketika saya dalam perjalanan dari satu kota dan landing dengan menggunakan pesawat. Karena saya baru mendarat, saya tidak bisa mengangkat telepon tersebut. Kemudian ada WA yang masuk, pesan dari saudara saya yang berkata, "Ahia, tolong doakan. Ini ponakan mengalami kecelakaan. Mengalami kecelakaan. Ditabrak oleh bus pada saat dia akan menyeberang dalam suatu perjalanan." Ketika kejadian itu berlangsung, dia sendiri dan tidak ada yang tahu. Tetapi Tuhan masih memberikan kesempatan anugerah kepada anak ini. Dia bisa mengambil handphonenya dan dia berkata, "Tolong hubungin mama saya, Pak." Akhirnya dihubunginlah kepada mamanya. Kemudian dia angkat. Waduh, mamanya syok. Mengalami seperti disambar petir di siang bolong. Anak ini masih muda. Relatif masih 21 tahun.
Tetapi saat itu akhirnya polisi tidak beberapa lama datang. Dan dia membawa anak ini ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan pertolongan. Akhirnya mereka ketemu di rumah sakit. Dan saat itu kami sedang video call memperhatikan. Dan saya sambil keluar dari pesawat saya berdoa. Dengan keadaan begini hati saya tetap harus menjadi tenang. Karena saya tahu Tuhanlah yang memegang kendali kehidupan setiap insan. Dia sempat berbicara dengan mamanya, "Mama, aku sakit." Sakit di mana? Kaki, perutnya, kepalanya. Selang beberapa saat kemudian Bapak Ibu, apa yang terjadi? Anak ini kehilangan kesadarannya. Dengan keadaan yang begitu mencengkam, histeris. Mamanya menangis sejadi-jadinya. Dan sambil memanggil anak ini, "Liming, Liming bangun, Liming bangun." Akhirnya napasnya sudah tidak sadarkan diri. Dibawalah ke ruangan khusus untuk dilakukan pertolongan. Dipasang detak jantung sekelilingnya untuk memantau monitor detak jantungnya. Itu kurang lebih 1 jam lebih. Akhirnya dokter menyatakan kami sudah tidak berdaya. Dengan kondisi yang sangat mencekam, video call group itu masih berlangsung. Bagaimana kami bisa menyaksikan adik-adik saya yang ada dalam situasi begitu. Air mata tangis begitu pecah. Dan mereka masih berusaha memberikan napas buatan. Agar anaknya hidup kembali. Dan kami hanya bisa nopang dalam doa. Dengan keadaan gitu saya berkata, "Tuhan, belas kasihan-Mu. Kalau jika Engkau berkehendak, kami mohon Tuhan jamah, Tuhan bangkitkan." Tetapi kita manusia yang memiliki keterbatasan. Demikianlah kehidupan kita. Banyak kejutan-kejutan yang Tuhan hadirkan. Kalau kita tidak mempersiapkan diri menyongsong Tuhan dalam kekekalan, maka kita akan menyesal dalam penyesalan abadi. Ketika sudah dilakukan berbagai upaya, akhirnya kami harus berserah kepada kedaulatan Tuhan sepenuhnya. Bahwa Tuhan Yesus sayang kepada anak ini. Dia membawa anak ini pulang ke rumah abadinya. Dan hidupnya setelah usai. Mari kita siuman, kita sadar. Banyak kondisi, situasi yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Banyak kejutan-kejutan yang tidak bisa kita duga, yang tidak bisa kita prediksi, bisa menimpa kita. Oleh sebab itu sebagai orang percaya, saya mengajak kita sungguh memperhatikan jam kehidupan kita. Kita tidak tahu di ujung akhir hidup kita sampai kapan. Tapi kalau kita tidak mempersiapkan diri sejak hari ini, kita akan menyesal. Dan saya percaya ponakan saya ini, Liming ini, hari ini sudah bersama dengan Tuhan di sorga. Dia sudah ketemu akongnya. Dan saya sadar ini hanya perpisahan sementara. Yang suatu hari kelak, saya percaya saya akan berjumpa dia lagi di langit baru dan bumi yang baru. Makanya gereja Suara Kebenaran hadir di dunia ini. Benar-benar mau mengungsikan manusia sebanyak mungkin dari kegelapan, dari kebinasaan kepada satu kerajaan Bapa di sorga. Hanya itulah muara pelayanan gereja ini menghimpun sebanyak mungkin agar kita bergandengan tangan bersama-sama
untuk mengungsikan orang ke kerajaan Bapa. Karena itulah yang menjadi tujuan pelayanan gereja ini. Karena satu jiwa itu tidak terhingga nilainya. Alkitab berulang-ulang mengatakan apa gunanya kita memperoleh seluruh dunia ini. Tetapi di akhir perjalanan hidup kita kehilangan nyawa. Mari kita sadar. Kiranya Roh Kudus menolong kita, mencelikan mata pengertian kita, untuk kita sungguh-sungguh berjuang di dalam kembara dunia yang singkat ini, untuk memperhatikan jam kehidupan kita. Setiap detik menjadi tidak ternilai kalau kita memperkarakan hidup kita di hadapan Tuhan. Apalagi di tahun baru 2025 ini. Mari kita buka lembaran baru. Hati yang baru. Gairah yang baru. Semangat yang baru. Untuk sungguh-sungguh mencintai Tuhan dan mencari Tuhan. Lebih serius lagi dibanding tahun-tahun yang sudah berlalu. Biarlah tahun baru 2025 ini menjadi kesempatan kita, momentum kita untuk serius berurusan dengan Tuhan. Sebab manusia itu makhluk kekal. Kita makhluk kekal, Bapak Ibu. Mari kita sadari ini. Jangan sampai kita di ujung kehidupan kita, Tuhan tidak mendapati kita sebagai pribadi yang berkenan. Hari ini kalau kita mendengar nasihat kebenaran ini, saya rindu kita siuman, kita sadar. Mari kita menunjukkan hati kita untuk serius mencari Tuhan di tengah singkatnya jam kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Karena manusia hidup di bumi ini hanya satu kali. Seperti yang dikatakan Ibrani 9 ayat 27. Sama seperti manusia ditetapkan untuk mati satu kali. Sesudah itu dihakimi. Kita tidak memiliki nyawa serap. Kesempatan hidup kita cuma satu. Dan ada ujungnya. Di balik ujungnya perjalanan kita. Kita akan menghadapi namanya tata pengadilan Allah. Sebelum tata pengadilan Allah digelar di dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita mau memperkenan diri kita untuk menjadi pribadi yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Sebab Rasul Paulus sendiri berkata di dalam 2 Korintus 5 ayat 9. Baik dalam hidup ini maupun di luarnya. Aku berusaha untuk berkenan. Seorang rasul yang begitu besar sekelas Paulus saja. Memiliki perjuangan yang serius. Yang sungguh-sungguh. Karena dia sadar ada pengadilan Tuhan. Ada penghakiman Tuhan yang menanti kita. Apa yang kita lakukan, baik atau jahat, semuanya nanti suatu ketika akan terbuka di hadapan Allah. Dan setiap kita telanjang, kita tidak bisa menyembunyikan dosa dan kesalahan kita. Biarlah di lembaran baru, di tahun baru 2025 ini kita mau memiliki hidup yang lebih baik dari kemarin. Biarlah yang lalu sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kalau kita sadar kita banyak melakukan dosa, kejahatan, mari kita berubah dan bertobat. Sebab Allah adalah Allah yang penuh dengan kasih. Dia pasti mengampuni segala dosa kesalahan kita. Bahkan pemazmur berkata, sejauh timur dari barat, demikianlah dosa kita diampuni. Bahkan kesalahan kita
tidak diingat-ingat oleh Tuhan. Dengan menyadari betapa besarnya kasih Allah bagi kita, Dia tidak menghendaki seorang pun binasa. Sudah saatnya kita berpaling kepada Tuhan. Tuhan, tuntunlah aku. Bimbinglah aku. Buatlah aku semakin hidup Tuhan, berkenan di hadapan-Mu. Tidak ada lagi yang kita nantikan selain kita hidup menyenangkan Tuhan. Kesempatan hidup ini hanya sekali, Bapak Ibu. Jangan kita menyia-nyiakan jam kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita tidak memperhatikan dengan sesama bagaimana kita hidup hari ini, kita sedang menyia-nyiakan anugerah Tuhan yang besar. Tuhan mengasihi setiap kita. Untuk itu Dia telah mati untuk kita, agar kita yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Biarlah melalui nasihat kebenaran firman Tuhan pada kesempatan siang hari ini, Bapak Ibu, selama jam kehidupan masih berlangsung, biarlah kita terus memacu diri kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Dilihat orang atau tidak, kita selalu mau hidup dalam perkenanan Tuhan. Mari kita berubah. Mari kita mencari Tuhan lebih serius lagi dibanding waktu-waktu yang lalu. Kalau jam kehidupan yang Tuhan masih sisakan kepada kita, kita mau menyambut anugerah Tuhan. Kita mau menyambut kasih karunia Tuhan. Dan kita mau hidup seperti orang arif, bukan seperti orang bebal. Sadari manusia hidup terikat dalam perjalanan waktu. Dan tidak seorang pun di antara kita bisa menghentikan perjalanan waktu, walaupun hanya 1 detik. Kita tidak bisa membeli waktu. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, kita terikat dalam perjalanan waktu. Kita mau diam bagaimanapun, waktu itu akan berputar. Dari detik menjadi menit, menit menjadi jam, jam menjadi hari, hari menjadi minggu, minggu menjadi bulan, bulan menjadi tahun. Begitulah seterusnya perjalanan ini bergulir. Sebelum baterai kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita habis, mari kita sadar, Tuhan, mulai hari ini jadikan aku baru di hadapan-Mu. Aku mau menggunakan segenap hidupku untuk mencari Engkau lebih serius lagi. Karena perjalanan hidup manusia pasti ada ujungnya dan ada akhirnya. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan Pengkhotbah 3 ayat pertama. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Perhatikan, ini ditulis oleh seorang raja yang bernama Salomo. Dengan hikmat Allah ada berkata, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk membangun, ada waktu tertawa dan seterusnya. Selalu digunakan ada waktu. Waktu ini menjadi tidak ternilai kalau kita mencari perkenanan Tuhan. Bahkan Salomo berkata di akhir hidupnya, kesia-siaan di atas kesia-siaan. Hidup ini seperti menyaring angin. Yang hari ini ada, besok melayang lenyap. Tetapi satu nasihat yang disampaikan oleh Raja Salomo, hendaklah kita takut akan Allah. Miliki rasa gentar akan Tuhan. Miliki rasa takut akan Tuhan. Dengan kegentaran ini kita akan berusaha hidup suci, hidup kudus, tidak bercacat, tidak bercela.
Makanya kehadiran gereja GSKI yang memiliki 3 pilar kesucian hidup. Langit baru dan bumi baru dan hidup yang bertanggung jawab. Dengan kita memenuhi dan melakukan ketiga pilar ini, saya percaya kita adalah orang-orang yang istimewa, yang suatu hari Tuhan persiapkan kita menjadi penghuni-penghuni kerajaan surga. Sehingga kita menjadi anggota kerajaan Allah yang tidak lagi dipisahkan oleh waktu, oleh sakit penyakit, oleh persoalan hidup, oleh air mata, oleh tantangan hidup, bahkan oleh kematian. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebelum jam kehidupan kita usai, mari kita berkata, Tuhan, kuserahkan segenap hidupku hanya untuk memenuhi rencanamu. Tidak ada lagi yang kunantikan dalam hidup ini, kecuali aku mau berkenan di hadapanmu. Kalau kita berkenan di hadapan Tuhan, maka kematian bukan lagi menjadi momok yang menakutkan. Sebab kematian bukan akhir dari suatu kehidupan. Justru kematian adalah pintu gerbang. Kita masuk ke rumah abadi, kerajaan Bapa. Di sisa waktu ini, mari kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Karena Tuhan sudah menyediakan tempat kediaman yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Dia telah menyediakan tempat kediaman agar suatu hari kita berjumpa dengan Tuhan. Dan Tuhan menjadi raja di atas segala raja yang memimpin kita dari kekal sampai kekal. Kiranya nasihat kebenaran firman ini sungguh meneduhkan, menguatkan. Apalagi Bapak Ibu yang sedang kehilangan orang-orang yang kita cintai. Seperti ada perpatah, ada perjumpaan. Pasti ada perpisahan. Tetapi kalau kita di dalam Tuhan, perpisahan ini hanya sementara. Yang suatu hari kita akan bersama dengan Tuhan di kerajaan Bapa. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita sekalian. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya mengajak kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat nasihat kebenaran firman yang kami boleh dengar pada kesempatan saat ini. Biarlah Tuhan melalui jam kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami, kami tidak mau menyia-nyiakan kesempatan hidup yang begitu berharga. Dengan kehidupan yang Tuhan berikan, kami mau menggelorakan diri kami untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan, bahkan mencari perkenanan-Mu. Tidak ada lagi yang kami nantikan selain kemuliaan bersama dengan Engkau. Kiranya Roh Kudus menolong dan mencelikkan mata pengertian kami. Dan bagi mereka yang kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, kiranya Tuhan memberikan kekuatan penghiburan kepada mereka. Biarlah Roh Kudus menjamah dan menguatkan mereka. Sehingga kami tetap menjadi kokoh dan tegar. Walaupun kami di tengah persoalan, di tengah badai, di tengah tantangan hidup. Dan bersama dengan Engkau kami cakap melakukan segala perkara. Kiranya sukacita dan sejahtera-Mu Tuhan yang melampaui budi manusia memelihara hati pikiran kami di dalam Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, materaikan kebenaran firman-Mu di dalam loh hati kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, segala hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu di tempat yang maha tinggi. Amin.